one another. Layanilah seorang dengan yang lain. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Kita baca sama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, ayat ini selalu dipakai tentang hubungan suami istri. Saya mau bilang begini, ini bukan semata-mata soal perkara maaf hubungan seks. Tapi ayat ini bicara bagaimana dalam rumah tangga yang bahagia. Keharusan nomor 1 adalah kita saling melayani. Jangan pernah merasa, oh karena saya suami, istri harus tunduk saya di atas. Istri merasa dia ratu di rumah itu, suami harus ikutin maunya dia. No, rumah tangga yang demikian gak akan pernah bahagia. Karena kita saling menuntut satu sama lain. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah ketika satu sama lain kita mau saling melayani. Bayangin udah 2 bulan, saya batuk gak berhenti. Suami saya dengar saya batuk gak berhenti. Dia bilang, Henny minum obat. Dia tahu saya paling malas minum obat. Dan saya bilang, saya udah minum obat dokter, saya udah minum obat Cina, saya udah minum semuanya. Tapi gak baik-baik karena kecapean dan gak pernah rest. Akhirnya dia ambil antibiotik, dia masukin ke mulut saya. Makan, ambilin air, saya minum. Tiap hari dia lakukan itu untuk pastikan saya gak lupa minum obat. Saudara, mudah sekali menyenangkan pasanganmu. Hanya cukup begini, layani. Bagaimana kita melayani? Coba kita lihat. 3 hal yang saya mau share dalam bagaimana melayani pasangan. Ini saya belajar dari hidup saya dan suami saya sendiri. Selalulah bertanya kepada dirimu, what can make him or her happy? Apa yang bisa membuat pasanganmu bahagia? Coba ambil waktu untuk selalu berpikir, apa yang bisa bikin pasangan saya bahagia? Jangan terus-terus bilang begini, saya tidak bahagia sama kamu. Kamu tidak bikin saya bahagia. No, di dalam saling melayani, kita selalu punya pemikiran bagaimana membuat pasangan kita bahagia. Ilmu customer service jelas selalu bertanya gini, apa yang bisa saya bantu? Yang pertama, untuk bikin pasangan kita bahagia, share common hobby. Berbagi hobi yang sama. Kita dengan pasangan kita tentu akan sangat jauh berbeda. Ada pasangan yang punya hobi yang sama seperti, maaf kok Andi dan Cinining, sama-sama suka ngopi. Kalau saya sama suami saya, dia gak suka ngopi, ngeteh pun enggak. Saudara, hobi gak hobi ngopi itu beda. Kita kalau hobinya sama tuh nyambung. Gak ngomong apa-apa, cuma minum terus diem, tatap-tatapan, minum, diem, lihat-lihatan, main handphone, itu udah ngobrol. Karena hobinya sama, apalagi minumnya sampai 6 cup gitu. Dipastikan itu mesra sekali. Kita bisa saling bilang, ini kopi enak banget sih. Itu tuh udah kayak yang I love you, you know that? Masuk di nomor 2, poin kedua, kalau saudara gak bisa share common hobby untuk saling melayani, masuk di nomor 2, learn his or her world. Belajarlah tentang dunia pasanganmu. Mungkin saudara gak suka ngopi, tapi kalau saudara ngerti bahwa pasanganmu suka ngopi, ajak ke kafe dan temani saja. Belajar mengenali, menyelami pasanganmu. Kita harus berusaha mengimbangi pasangan kita. Melayani apa yang dia suka. Saudara, kalau saudara mau pasanganmu bahagia, meskipun dia tidak banyak bicara, saudara mesti belajar apa yang membuat dia happy. Saudara mau bikin pasanganmu bahagia, poin yang ketiga. Mengerti bahasa kasih pasanganmu. Tiap orang itu bahasa kasihnya beda. Ada orang yang suka digombalin. Bahasa kasihnya itu kata-kata cinta. Suka banget dikibulin. Dibilang gini, wow, you look so beautiful today. Dia tuh langsung yang kelepek gitu. Itu ya, kalau orang yang bahasa cintanya kata-kata cinta, gak pernah dipuji itu dia menderita. Dia bakal curhat di arisan ke teman-temannya. Suamiku tuh sama sekali gak pernah bilang I love you. Zaman dulu waktu masih pacaran bilangnya aku cantik melulu. Udah nikah boro-boro gua gunting rambut aja dia gak bilang apa-apa. Curhatnya kayak gitu karena dia haus pujian. Kalau saudara tahu bahwa pasanganmu haus pujian, jangan bilang gini, gua bukan pria gombal. Gak bisa saudara. Kalau saudara mau menyenangkan pasanganmu, saudara harus belajar gombal sedikit. Beneran. Pengen nyenangin pasangan gak? Belajar gombal. Yang kedua, bahasa kasih untuk beberapa orang adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas tuh gak usah ribet. Saudara mungkin sibuk, mungkin saudara bisnis, mungkin saudara kerja, Senin sampai Jumat full. Tapi saya mau bilang gini, meskipun seminggu itu saudara sibuk, kasih 1 hari aja buat istrimu, itu bahasa cinta buat dia. Dia mau kemana saudara temenin. Mulai dari shopping, sikat gigi, ke toilet, apapun itu, temenin. Itu bahasa cinta dia, waktu yang berkualitas. 1 jam saja ngopi sama dia kalau dia suka ngopi. 1 jam saja makan sama dia, lihat mukanya. Dia udah happy banget. Bukan seberapa banyak waktu yang saudara bisa berikan.
tapi waktu yang berkualitas dengan dia. Bahasa cinta yang berikutnya itu sentuhan. Ada orang tuh yang touchy banget. Bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk kayak Ko Andi ya. Ada orang yang apaan sih peluk-peluk terus? Apaan sih gitu kan? Tapi gini loh, kalau engkau tahu pasanganmu tuh bahasa kasihnya itu disentuh, berarti sentuh-sentuhlah. Bahasa kasih yang keempat, hadiah. Ada cewek tuh ya, yang senang banget dikasih kado. Saya mau bilang, untuk orang-orang yang overdosis suka dikasih kado. Udah beli yang murah-murah, duku, jeruk, ya kan? Beliin aja yang lagi sale apa gitu kan. Kalau dia cuma suka hadiah, saudara beliin kacang atom aja dia bahagia. Yang kelima, bahasa kasih melayani. Bahasa kasih kita, saya adalah melayani. Jadi saya senang kalau orang-orang yang saya kasih datang tuh, saya sibuk ngelayanin. Saya kasihkan ini, saya belikan itu, saya layani. Nah, kalau memang bahasa kasih pasanganmu adalah dilayani, cobalah beri diri untuk melayani lebih lagi. Gampang kok nyenengin pasangan. Hanya cukup tahu tombol yang tepat untuk dipencet. Amin. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.